Desa dan kota tentunya memiliki perbedaan. Beberapa perbedaannya mulai dari perbedaan kehidupan sosial hingga tata lahan. Nah, desa dan kota ini memiliki hubungan interaksi, khususnya mengenai interaksi keruangan. Jadi apa sih interaksi keruangan? Interaksi keruangan adalah gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antar faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Pengertian interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota merupakan keterkaitan lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, barang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota antara lain terlihat pada arus urbanisasi dan juga arus permintaan dan penawaran barang kebutuhan sehari-hari. Yang berikut adalah pola interaksi desa dan kota. Jadi apa sih pola interaksi desa dan kota? Jadi pola interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antara unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan bereaksi, beradaptasi dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Faktor yang mempengaruhi pola interaksi desa dan kota ada 3. Jadi yang pertama itu adanya wilayah yang saling melengkapi, yang kedua adanya kesempatan untuk saling berintervensi, dan yang ketiga adalah interaksi karena kemudahan. Yang pertama, wilayah yang melengkapi. Jadi wilayah yang melengkapi ini karena adanya perbedaan wilayah yang ada dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang surplus, sedangkan pada wilayah lainnya kekurangan sumber daya seperti hasil tambang, pertanian, dan juga lain sebagainya. Nah, hal ini mendorong terjadinya interaksi yang didasarkan untuk saling membutuhkan. Contohnya seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di mana wilayah A dan wilayah B mempunyai hubungan interaksi yang sangat kuat. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi. Nah, adanya kesempatan untuk saling berintervensi ini diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Yang ketiga, interaksi karena kemudahan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi pola interaksi antar wilayah ialah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, maupun informasi. Kemudian pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Yang kedua, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan juga informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah seperti kondisi jalan, relief, jumlah wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan juga lain sebagainya. Jadi itu saja materi yang saya